Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Izin kami dari mahasiswa STUK Bina Guna ingin melakukan observasi ke sekolah ini mengenai mata kuliah kami yang sudah saya beritahukan kepada Pak Fahri ya Bu. Jadi Bu, sebelumnya di sini saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Arun Hafidsyah. Saya mahasiswa STUK Bina Guna. Di sini Bu, boleh langsung saya mulai aja. Iya. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana sih Bu metode pembelajaran yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus itu seperti apa ya Bu? Boleh tolong dijelaskan Bu? Oke, baik. Siapa tadi namanya? Muhammad Afan. Panggilannya? Afan. Oke, Afan. Jadi Pak Afan, kalau namanya dia berkebutuhan khusus ya, sudah pasti penanganannya khusus dan berbeda. Nah, itu biasanya tergantung kegunaan juga itu pertama, entah itu pengaruh, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, autis. Nah, itu mereka memiliki pendekatan yang berbeda. Itu diklasifikasikan namanya pendekatan individual. Jadi misalnya kalau anaknya tunagrahita yang hanya keterbatasan dari IQ dan masalah intelektual, nah itu biasanya dibantu pakai metode visual video, gambar atau apa gitu, karena mereka biasanya lebih suka yang berbentuk visualisasi. Terutama alhamdulillah sekarang kita udah ada TV Prabowo itu ya, IFTP kan. Nah itu juga langsung ada aplikasinya juga, itu juga sangat bermanfaat sekali. Kemudian untuk anak tunanetra itu biasanya karena mereka memang tidak keterbatasan mereka dalam penglihatan. Nah itu mereka biasanya kalau untuk tentang olahraganya itu mereka lebih pendekatan ke sensorik aja, jadi tidak harus dipaksa senam, tidak harus bagaimana. Tapi untuk anak autis nih terkecuali, karena autis ini kan rata-rata hiperaktif ya, hiperaktif dan hipoaktif. Nah kalau hiperaktif ini yang enak kan, karena mereka sering bergerak, suka bergerak gitu kan, itu lebih enak, bisa disuruh memanjat-manjat atau trampolin, meloncat-loncat atau senam juga bisa mengikuti, tapi dengan cara didampingi oleh guru pendampingnya, entah itu guru wali kelasnya atau juga guru olahraganya sendiri. Biasanya selalu didampingi wali kelasnya sih, karena biasanya guru olahraganya kan cuma satu, jadi tidak bisa tercover. Baik Bu, berarti kesimpulannya seperti anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak mencakup semuanya, melainkan ada terpisah sendiri-sendiri seperti tunanetra, bagaimana metodenya, begitu ya Bu? Iya, tidak seperti sekolah reguler yang bisa disatukan gitu kan. Tidak seperti itu kalau di sekolah luar biasa. Baik Bu, menurut Ibu seberapa penting pendidikan jasmani bagi anak berkebutuhan khusus itu Bu? Penting lah, karena kan jasmani ini kan menyangkut tentang fisik ya, fisik ketangkasan, ditambah lagi kalau adik pernah dengar, itu banyak sekarang itu turnamen kompetisi tentang yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus. Soina itu apa yang besar. Sekarang ini yang lagi gembar-gembarnya NPC. Itu banyak tuh alhamdulillah itu siswa-siswa kami yang tunadaksa, lari tunadaksa yang cerebral palsy, yang agak kakinya bermasalah, itu mereka lari dengan didampingi. Terus juga anak yang Down syndrome yang mereka mukanya 1000 aja yang mirip-mirip itu, nah mereka itu lomba boce gitu, nah kayak gitu mereka banyak prestasinya lah, makanya kenapa. Terus juga kadang catur gitu kan, nah itu juga masuk ke olahraga kan. Juga anak tunagrahita tadi yang intelektual tadi, nah itu biasanya mereka bermasalah di otak, tapi di fisik mereka bagus. Jadi mereka lari misalkan tidak terarah, seperti berenang juga tidak terarah gitu kan. Mereka taunya berenang pandai tapi tidak tahu bagaimana limit waktu, bagaimana kapan menyelam, kapan ini gitu kan. Nah itu kan perlu dilatih. Jadi kalau memang masalahnya jasmani ini penting sekali kalau menurut kami ya. Ditambah lagi banyak siswa-siswa kami yang berprestasi melalui jalur itu. Tentunya kita kan kalau anak betul-betul khusus ini kita tidak akan memaksa mereka untuk jadi dokter kan. Jadi mereka diusahakan kemampuan sama bakat mereka itu dibangun gitu, entah nanti di bagian seni atau di bagian olahraga. Syukur kalau mereka dapat medali. Beberapa anak kami itu juga ada yang sudah dapat medali perak dan perunggu juga di Palembang kemarin. Berarti kalau seperti itu Bu, kan mungkin pasti ada latihannya atau apa gitu. Itu gimana Bu cara melakukan latihannya ketika anak-anak itu ingin mengikuti lomba seperti itu Bu? Sudah pasti tuh kontribusi orang tua juga ya, juga kita komunikasi. Yang pertama itu
tentunya kita sebagai sekolah wadah pertama itu kita pasti memberikan dukungan support dalam bentuk apapun lah kami usahakan. Nah, tapi hal yang paling penting di sini adalah izin dari orang tua dan support orang tua. Kenapa? Karena seperti mengatakan, katakanlah mungkin mereka latihannya di unit sana sampai di lapangan sana mungkin sore. Mereka pulang dari sini kan nggak mungkin kami yang antar, jadi butuh kontribusi orang tua tadi untuk mengantar, mendampingi dan segala macam. Jadi ya kalau kami sebagai di pihak sekolah itu selalu memberikan support untuk apapun yang mereka ikuti. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, bagaimana sih Bu perkembangan sosial anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah, perkembangan yang dapat ditangkap lah bagi para murid sini Bu? Perkembangan sosial yang bagaimana ya maksudnya? Maksudnya antara dia sebagai guru, antara dia ke teman-teman atau di luar bagaimana? Ke teman-teman, karena kan mungkin ada yang kurang paham satu sama lain gitu Bu. Oh, ya Miss ini yang komunikasi ya. Iya, Bu. Ya kalau perkembangan sosial itu masuklah tadi tergantung ke apanya, tergantung ke keturunan juga. Kalau anak-anak yang tunagrahita tadi nih yang Down syndrome gitu kan, itu anaknya enak tuh, seru. Dia mereka sama mereka itu suka iseng gitu kan. Tunarungu juga gitu. Tunarungu apalagi kalau mereka pakai bahasa isyarat mereka kan, nah mereka tuh asik sendiri. Tunanetra juga gitu, tunanetra kalau main-main juga gitu. Seru mereka kalau mereka sama-sama mereka ya, yang biasa yang agak susah itu anak autis. Anak autis itu rata-rata ruang lingkupnya diri dia sendiri, jadi dia suka main sendiri. Orang lain mau begaduh, mau berantem dia nggak peduli, jadi dia sendiri aja main. Yang penting dia jumpa apa yang dia suka, misalnya Libi atau misalnya dia main Lego gitu kan. Jadi dia orang mau begaduh pun dia nggak peduli. Tapi kalau seandainya yang anak-anak lain itu sosialisasinya bagus, bahkan maaf ya percaya tidak percaya, anak berkebutuhan khusus ini jauh lebih ramah loh ketimbang anak-anak reguler. Sudah pernah kami coba itu saat pramuka, anak-anak kami rata-rata menyalami semua orang, pengen ini merasa SKSD gitu kan, sedangkan kalau anak-anak reguler apa jaim gitu ya maksudnya ya, tapi kalau anak SLB ini itu serunya mereka tanpa ada rasa insecure, jadi mereka pede aja gitu, sosialisasi mereka bagus. Tapi kalau mungkin kalau dibawa keluar yang biasanya belum dibawa keluar itu kaget, itu pasti ada. Jadi baik Bu, apa sih Bu saran yang bagus dari Ibu untuk kami sebagai mahasiswa PJKR, jikalau nanti sepertinya kami dapat mengajar di sekolah seperti ini, bagaimana sih Bu saran menurut Ibu untuk kami Bu? Yang pasti itu siapkan mental dulu sih ya, karena di lapangan itu segala sesuatu bisa terjadi, terutama tantrum ya. Kalau anak-anak biasa mungkin mereka menahan untuk tidak tantrum, tapi kalau mereka ini kita tidak bisa tahan. Mereka mungkin momen apa yang mereka alami di rumah sampai di sekolah mereka memang nggak mau belajar dan memang nggak mau, jadi dipaksa sedemikian rupa pun mereka tidak mau. Tapi biasanya kalau olahraga mereka pada senang, karena kan ada main bola, main trampolin, nonton video, mereka senang gitu. Tapi ya itu yang pertama itu memang pendekatan apa namanya, pendekatan antara guru ke siswanya bagaimana. Itu kalian pasti tahu lah, kalau kalian memang nanti bakal jadi guru kan, itu nanti kita ada interaksinya bagaimana gitu kan, kenali karakter personal lah. Terus yang kedua udah pasti kalau anak berkebutuhan khusus ini kan udah pasti harus sabar. Terus yang kedua itu konsisten. Kenapa konsisten? Karena hasil yang mereka dapatkan daripada hasil dari anak reguler itu berbeda. Kalau anak reguler mungkin begini ya, bola begini ya, angkat ya raketnya ya begini, mereka bisa tahu. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini enggak. Hari ini